Kali ini kita akan membahas film bergenre fantasi, berjudul Spirited Away, yang rilis pada tahun 2001. Film diawali dengan seorang anak perempuan, bernama Chihiro, yang sedang dalam perjalanan bersama orang tuanya, menuju ke rumah baru mereka. Ayahnya Chihiro lalu mengambil jalan pintas, agar bisa lebih cepat sampai di rumah baru mereka. Namun di tengah perjalanan, mereka malah sampai di sebuah terowongan, yang tidak bisa dilewati oleh mobil. Karena merasa penasaran, orang tua Chihiro pun memutuskan untuk masuk ke dalam terowongan tersebut. Chihiro awalnya menolak untuk ikut masuk, namun setelah melihat patung dewa kuno yang menyeramkan di luar, Chihiro pun langsung berlari menyusul orang tuanya. Di ujung terowongan tersebut, terdapat sebuah perkampungan kecil dan juga kedai-kedai yang menyediakan banyak sekali makanan. Namun anehnya, tidak ada seorang pun yang berada di tempat tersebut selain Chihiro dan keluarganya. Karena lapar, ayah dan ibu Chihiro pun langsung memakan makanan yang ada di sana dan berniat untuk membayar ketika pemilik warung tersebut sudah kembali. Namun Chihiro yang merasa aneh, memilih untuk pergi berjalan-jalan sambil melihat-lihat sekitaran tempat tersebut. Ketika sampai di sebuah jembatan yang mengarah ke sebuah tempat pemandian umum, Chihiro bertemu dengan seorang anak laki-laki yang diketahui bernama Haku. Haku lalu langsung mengusir Chihiro dan memperingatinya untuk segera kembali sebelum hari menjadi gelap. Chihiro pun langsung berlari menuju ke tempat orang tuanya, namun yang tidak ia ketahui bahwa ayah dan ibunya kini sudah berubah menjadi seekor babi. Sambil mencari orang tuanya, Chihiro pun berlari kembali menuju ke ujung terowongan, namun jalur tersebut kini sudah berubah menjadi lautan yang sangat luas. Tak lama setelah itu, tampak banyak makhluk misterius mulai berdatangan, yang membuat tempat tersebut yang awalnya sepi, kini menjadi sangat ramai. Chihiro pun terkejut ketika melihat tubuhnya kini perlahan mulai tampak menghilang, yang membuat ia kebingungan dan hanya bisa menangis karena tidak tahu harus melakukan apa. Haku lalu kembali menemui Chihiro dan memberikannya sebuah pin yang berasal dari dunia tersebut agar tubuh Chihiro tidak menghilang. Haku lalu mengarahkan Chihiro agar ia pergi ke tempat pembakaran untuk pemandian air panas dan menemui makhluk laba-laba bernama Kamaji untuk meminta pekerjaan. Agar Chihiro tidak diubah menjadi seekor binatang oleh pemimpin di sana yang bernama Yubaba. Chihiro pun akhirnya sampai di tempat Kamaji yang sedang bekerja untuk membuat api sebagai sumber air panas untuk usaha pemandian air panas khusus makhluk spiritual. Namun sesampainya di sana, Kamaji berkata bahwa ia tidak bisa memberikan pekerjaan kepada Chihiro sebelum ada persetujuan dari Yubaba, yang juga merupakan pemilik tempat air panas tersebut. Kamaji pun meminta tolong kepada Lin, yang juga merupakan pegawai Yubaba, untuk mengantar Chihiro ke tempat Yubaba. Chihiro pun akhirnya bertemu dengan Yubaba dan langsung meminta izin untuk bekerja di tempat pemandian air panas tersebut. Awalnya Yubaba sempat menolak permintaan dari Chihiro, namun karena ia sangat bersikeras ingin bekerja, Yubaba pun akhirnya memberikan kontrak kepada Chihiro. Namun dengan syarat, Chihiro harus mengubah namanya menjadi Shin jika ia mau bekerja dengan Yubaba. Chihiro pun menerima persyaratan tersebut, dan kini ia pun akhirnya resmi bekerja di tempat Yubaba dan dibantu oleh Lin mengurus seragam sekaligus tempat tinggal untuk Chihiro. Keesokan paginya, ketika sedang berjalan-jalan, Chihiro bertemu kembali dengan Haku, dan di sana, Haku mengatakan kepada Chihiro untuk selalu mengingat nama aslinya. Karena jika Chihiro merupakan nama aslinya, maka ia akan terjebak di dunia tersebut dan akan bekerja untuk Yubaba selamanya. Sama seperti Haku, yang kini terjebak di tempat Yubaba karena sudah lupa dengan nama aslinya. Hari pertama Chihiro bekerja di tempat pemandian air panas, ia bertemu dengan seorang makhluk hitam memakai topeng bernama Kaonashi yang sedang menatapnya dari luar. Chihiro mengira makhluk tersebut adalah pelanggan di sana, oleh karena itu, ia membuka pintu dan membiarkan Kaonashi masuk ke dalam pemandian tersebut. Beberapa waktu kemudian, tempat pemandian tersebut kedatangan pelanggan yang sangat menyusahkan karena bentuknya yang mengerikan dan memiliki bau yang sangat tajam. Yubaba pun menugaskan Chihiro sebagai tugas pertamanya untuk mengurus pelanggan yang dipenuhi dengan kotoran serta sampah di sekujur tubuhnya. Sambil menahan bau yang sangat menyengat,
Chihiro pun berusaha membersihkan makhluk tersebut dengan air yang sangat banyak berkat token pemberian Karnashi. Dan setelah perjuangan yang cukup melelahkan untuk mengeluarkan sampah di dalam tubuh makhluk tersebut, diketahui ternyata makhluk tersebut adalah roh sungai. Roh sungai tersebut pun memberikan Chihiro sebuah pil ajaib sebagai tip karena sudah membantu membersihkannya. Dari tumpukan sampah tersebut, ternyata banyak butiran-butiran emas yang membuat para pegawai langsung berebut untuk mengambil emas tersebut. Karnashi yang mengetahui hal tersebut lalu memancing seekor kodok yang sedang mencari emas di sana. Dengan kemampuannya, Karnashi bisa memproduksi emas yang membuat kodok tersebut lengah, dan Karnashi pun memakannya agar ia bisa berbicara menggunakan suara kodok tersebut. Keesokan harinya, Karnashi pun menjadi tamu istimewa di tempat pemandian tersebut karena emas yang ia produksi, hingga membuat semua pegawai pun sibuk memasak dan melayani Karnashi. Ketika berjalan keluar, Chihiro melihat ada seekor naga yang ternyata adalah Haku sedang diserang oleh burung kertas hingga kondisinya terluka cukup parah. Setelah diselamatkan oleh Chihiro, Haku lalu terbang kembali ke ruangan paling atas menuju ke tempat Yubaba. Chihiro pun mengejar Haku lewat jalan lainnya, dan tanpa ia sadari, ada satu burung kertas yang menempel di punggungnya ketika ia berlari. Chihiro pun akhirnya sampai di tempat Yubaba, namun ketika hendak mencari Haku, ia dihadang oleh bayi raksasa bernama Bo yang merupakan anak dari Yubaba. Bo menahan Chihiro untuk mengajaknya bermain, namun Chihiro menolak ajakannya dan segera kabur dari kamar Bo. Chihiro pun akhirnya bertemu dengan Haku yang sudah dalam keadaan sekarat. Lalu dari kertas burung tersebut muncul sosok yang mirip dengan Yubaba. Nenek tersebut bernama Shiniba yang merupakan kakak dari Yubaba. Karena merasa kesal melihat Bo yang merengek, Shiniba pun merubah Bo menjadi seekor tikus dan mengubah makhluk berkepala 3 menjadi Bo. Lalu ia juga mengubah burung Yubaba menjadi seekor lalat. Alasan Shiniba mengejar Haku adalah karena ia mencuri segel sihir miliknya, dan segel tersebut sudah diberi mantra, sehingga jika Haku tidak segera memuntahkan segel tersebut, maka ia akan segera mati. Ketika Haku siuman, ia pun langsung menyerang Shiniba yang menyebabkan mereka terjatuh ke lubang yang mengarah ke tempat Kamaji. Karena sedang sekarat akibat mantra dari segel tersebut, Chihiro pun mencoba memasukkan pin yang sempat diberikan oleh roh sungai kepada Haku. Tak lama setelah itu, Haku pun berhasil memuntahkan segel tersebut, dan Chihiro juga membunuh makhluk yang keluar bersamaan dengan segel tersebut. Haku pun akhirnya kembali ke wujud manusianya, dan Kamaji pun memberikan obat, lalu membiarkan Haku beristirahat di sana. Chihiro pun memutuskan untuk mengembalikan segel milik Shiniba, sekaligus meminta tolong kepadanya untuk menyelamatkan Haku. Kamaji pun memberitahu lokasi, sekaligus memberikan tiket kereta api untuk Chihiro, karena akses menuju ke sana hanya melalui kereta. Namun sebelum pergi, Chihiro harus mengurus Karnashi terlebih dahulu, karena ia kini berubah menjadi monster yang tak pernah kenyang, dan terus melahap siapapun yang ada di sana. Chihiro pun memberikan sisa pil dari roh sungai kepada Karnashi, yang menyebabkan Karnashi memuntahkan semua hal yang sudah ia makan, termasuk para pegawai yang ia telan sebelumnya. Setelah kembali normal, Chihiro pun mengajak Karnashi untuk pergi ke tempat Shiniba agar ia tidak menyebabkan kekacauan yang lebih parah lagi di tempat Yubaba. Di tempat pemandian, Haku yang sudah sadar lalu pergi menemui Yubaba, dan Yubaba akhirnya mengetahui bahwa Bo yang di tempat dia bukanlah Bo yang asli. Haku lalu melakukan kesepakatan dengan Yubaba bahwa jika ia berhasil membawa Bo kembali, maka Yubaba harus melepaskan Chihiro bersama dengan orang tuanya. Yubaba pun setuju dengan kesepakatan tersebut. Chihiro pun akhirnya sampai di tempat Shiniba dan langsung mengembalikan stempel tersebut, sekaligus meminta maaf atas aksi pencurian yang dilakukan oleh Haku. Shiniba pun mengajak Chihiro bersama dengan lainnya untuk makan malam bersama terlebih dahulu. Lalu Shiniba menyuruh Karnashi untuk membantunya menjahit. Tak lama setelah itu, Haku pun datang dalam bentuk naganya untuk menjemput Chihiro bersama dengan Bo agar segera kembali ke tempat Yubaba. Chihiro pun berpamitan dengan Shiniba dan tampak Karnashi yang tinggal dengan Shiniba.
Di tengah perjalanan, Chihiro bercerita kepada Haku bahwa pada saat masih kecil, ia pernah tenggelam di sebuah sungai yang bernama Sungai Kohaku. Dan akhirnya diselamatkan oleh wujud naga putih, penunggu sungai yang ternyata adalah Haku. Haku yang mendengar hal tersebut pun langsung berubah kembali menjadi wujud manusia, dan akhirnya ia kembali mengingat nama aslinya, yaitu Nigi Hayami, Kohaku no Shi. Setelah kembali, tampak Yubaba yang sudah menunggu di jembatan, dan Haku pun menagih janji dari Yubaba untuk segera membebaskan Chihiro beserta kedua orang tuanya. Namun, karena ada aturan yang berlaku, Yubaba pun menyuruh Chihiro untuk menebak terlebih dahulu di antara babi-babi tersebut, manakah yang merupakan orang tua dari Chihiro. Chihiro pun berhasil menebak dengan benar, dan ia langsung berpamitan dengan yang lain, lalu Haku pun langsung mengantar Chihiro ke perbatasan antara dunia Chihiro dengan dunia Haku. Haku lalu berkata kepada Chihiro untuk tidak menoleh ke belakang dan berjanji kepadanya bahwa ia akan segera kembali dan juga menemui Chihiro suatu hari nanti. Chihiro pun pergi menemui orang tuanya, dan tampak orang tua Chihiro yang tidak mengingat kejadian apapun, seolah mereka berada di sana dalam waktu yang hanya sebentar saja. Ketika mereka keluar dari terowongan tersebut, Chihiro sempat menoleh ke belakang, namun ia juga tampak tidak mengingat kejadian apapun. Dan begitulah akhir cerita dari film Spirited Away. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.